Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kali ini kita kedatangan brother, best friend dari kecil, teman kita dari waktu masih kecil sampai meranjak dewasa. Kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah hari ini dia menyempatkan waktu untuk bertemu saya di podcast kita. Namanya Putra dan sekarang ada nama panggung Gembel. Jadi dia Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak pernah ketemu ini. Aduh. Gimana kesehatan? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin terakhir di waktu zaman SMP ya. Ya. Dan akhirnya kita bertemu. Kemana aja perjalanan selama ini, Bang Putra? Kalau selama ini tuh aku ya sempat di sini dulu lah, di kota ini kan, di tempat kita ini, di Batu Raja ini. Sempat akhir kepikiran kayaknya aku harus keluar. Kemarin sempat main di Jakarta, di Bogor, di Cikarang, bahkan daerah-daerah Jabodetabek lah. Oh, jauh juga itu perjalanannya Bang Putra ya? Lumayan. Mm-mm. Karena kalau tidak seperti itu ya kapan lagi kita harus menikmati masa di saat masih menyendiri ini. Jadi apa saja waktu itu di perjalanan wilayah ibu kota aja yang di kinerja perjalanan hidupnya itu? Awal mula aku berangkat itu tahun 2018 awal. 2018 awal ya. 2018 awal aku berangkat ke Jakarta itu dengan tujuan, belum ada tujuan sih sebenarnya. Belum ada tujuan, pasti kayak mau kerja di sini, mau sini kan. Tapi dengan tekad bulatnya aku emang udah tujuan kesana dulu. Pengennya, wah aku harus pergi merantau nih. Awal mulanya itu. Nah, setelah dari sana itu aku mencoba untuk kenal di sisi lain dari teman-teman yang ini, teman-teman yang itu kan. Akhirnya aku menemukan beberapa orang teman itu ya akhirnya berjalan sendirilah sampai akhirnya 2019 pertengahan apa akhir itu kan COVID, ya benar. dan akhirnya aku masih tetap bertahan, masih menjalani aktivitas yang aku dapat gitu kan. Habis itu terjadilah COVID itu, sempat aku pulang dulu ke sini. Pulang lagi ke Batu Raja, ke Sumatera ya. Jadi dari kejadian COVID itu udah berapa lama ya di kota kita sendiri gitu, di Batu Raja? Aku sempatnya itu nggak terlalu lama sih di sini. Dan kurang lebih itu hampir setengah tahun. Setengah tahun aku stuck dulu, aku relax dulu semuanya kan. Akhirnya aku berangkat lagi di tahun 2001 akhir bulan 10 untuk berangkat lagi, tapi aku langsung ada tujuan yang ini. Kemana saat itu? Udah ada tujuan dari Batu Raja, mau ke kota mana lagi itu? Aku waktu itu di daerah Jawa Barat, Cikarang. Jawa Barat, Cikarang. Ya, jadi aku tujuan ke Cikarang itu ada salah satu teman aku yang benar-benar orang sini, tapi dia di bawah aku 1 tahun. Dia ngajak aku untuk pergi merantau di sana, ngebantuin kehidupannya di sana. Ke daerah Cikarang ya. Udah nyampe sana itu kemarin apa kerjaan? Apa ikut bantu-bantu dia atau gimana gitu? Awal mulanya sih kita pengen punya usaha angkringan. Karena kebetulan kos-kosannya itu di depannya itu tuh anak-anak kampus. Iya. Nah, di anak-anak kampus, tapi anak-anak kampus di waktu itu masih belum terlalu aktif karena masih beranggapan tentang COVID itu. Tentang COVID ya. Jadi belum stabil itu ya. Belum stabil. Akhirnya berjalan ini angkringannya tetap berjalan. Angkringannya. Di satu sisi lain akhirnya kami itu menemukan orang yang ngajak kami untuk bekerja di bidang lain. Oh, jadi sempat dalam perihalnya angkringan tetap berjalan, tapi cari kerjaan lain lagi gitu. Ya benar, karena di situ kami lihat kan posisinya memang belum memungkinkan untuk menjadi membuka dagangan seperti itu. Iya. Lokasinya masih sepi kan. Akhirnya ada orang yang mengajak kami itu untuk kerja dengan yang ada gaji pokoknya, sama ada tanggungan buat ya kayak orang-orang kerja biasa lah. Oh, kayak gitu ya. Kan loncat lagi itu tujuan kemana lagi itu, Bang? Waktu di Cikarang itu aku cukup lama sih. Berapa tahun itu? Ada 2-3 tahunan lah. 3 tahun di Cikarang. Gitu. Karena aku pikirnya waktu itu pengen fokus kerja. Iya. Mungkin 2 tahun lah waktu itu. Aku ingatnya 2 kali lebaran aku pulang kan mudik. Oh, pulang ke Sumatera gitu. Pulang ke Sumatera lagi.
2 tahun aku pulang, aku kerja di situ, akhirnya pulang. Akhirnya balik lagi kerja, dan di situ aku merasa kayak terlalu fokus, dan ya masih pengen dengan hal-hal yang kesana kesini gitu kan. Oh, Kayaknya aku tuh tetap berjalan sampai sampai pernah ke Bogor, ke Bogor. di Gunung, terus tuh Kota Tua, Heeh. main-mainnya di sana kan. Tapi ya ada faktor kemungkinan akhirnya tetap balik ke sini lagi. Tetap balik ke Batu Raja lagi ya, balik ke kota asal. Nah, dengar kabar itu cerita kemarin sempet main di apa namanya? Main jadi pemeran pembantu gitu, main di dunia entertainment. Iya, Itu gimana itu telusurannya itu Bang Putra? Jadi waktu itu tuh sebenarnya iseng sih sebenarnya. Ada tawaran dari teman, dan akhirnya diajak untuk melihat sensasi-sensasi yang kayak mana sih dunia perfilman kayak gitu kan, ataupun persinetronan kayak gitu. Akhirnya aku diajak, ketemulah dengan salah satu orang yang benar-benar aku kenal juga. Iya. Mungkin kalian tahu lah. Oh, iya iya iya. Kan? Akhirnya ketemu, ngobrol, dan itu tuh orang kita sendiri kan. Iya. Ngobrol-ngobrol, diajakilah untuk ikut kerja dalam beberapa waktu itu. Iya. Ikut kerja. Di situ aku punya kesempatan momen ketika dia bilang, ayo cobalah katanya kan, sampai tahu nanti kamu bisa untuk jadi orang-orang yang kayak seperti mereka ini. Iya. Kayaknya ya dengan PD-nya aku harus coba aja kan, dan nggak disangka-sangka akhirnya tayang di salah satu episode itu akhirnya. Itu saat itu jadi pemeran apa itu Bang Putra? Kalau waktu itu di saat itu tuh ketika ekstrasnya itu kan, salah satu ekstras itu kan tidak ada kan. Yeah. Jadi pas waktu itu tuh mereka harus kejar tayang kan, karena syutingnya mereka itu dari pagi, selesainya sebelum maghrib. Nah jadi ketika itu tuh mereka nggak mau nunggu lama kan, nggak mau nunggu ini itu gitu. Nah, dari salah satu kru itu tuh disuruh sama, ya dibilang tuh abang-abang kita lah kan. Iya. Disuruh bilang, coba mau nggak mainin peran ini gitu kan. Akhirnya kayak dicoba-coba kayak gitu, sampai nanti bisa keterusan pengen terus gitu kan. Akhirnya aku disuruh coba, cuman aku nggak kayak flat banget lah muka tuh kan, kayak wah baru pertama kali gitu kan. Akhirnya ya coba ya alhamdulillah, dan disangka-sangka tuh teman bilang tuh yang kemarin lu take tayang tuh di salah satu. Kenapa Mas? Mbak, sop buah 1 sama jus poknya 1 ya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ya. Astagfirullah. Kenapa Mbak? Oh, enggak, ini susunya habis. Ya ngagetin aja. Kirain ada apa tadi. Episode itu akhirnya aku cari-cari ada. Berapa lama itu Bang Putra waktu sempat jadi pemeran kayak gitu, ikut di dunia entertain? Itu terakhir kali pas mau masuk COVID. Terakhir kali udah masuk COVID ya. Terakhir, nah setelah dari itu pekerjaan aku terakhir pekerjaan aku sebagai entertain. Itu terakhir kali pas mau masuk COVID. Terakhir kali udah masuk COVID ya. Terakhir, nah setelah dari itu pekerjaan aku terakhir pekerjaan aku sebagai ikut di kru di situ. Sudah nggak lama kemudian itu baru COVID itu datang. Di situ akhirnya breakdown semua ya. Jadi cuma ada beberapa kru yang harus dipakai dalam syuting itu. Nah, kayak gitu perjalanannya. Akhirnya aku harus pulang ke sini lagi. Pulang lagi ke Sumatera lagi ya. Bang Putra diminumin dulu biar agak direlakin dikit gitu. Mantap nih. Iya, udah lama kita nggak ketemu-temu ini. Aduh, alhamdulillah. Ya sebenarnya kalau buat kita ketemu tuh sih nyantai. Tapi karena momennya lah kan intinya. Iya. Jadi kayak momen kayak sampean yang udah punya keluarga gitu kan. Yang itu jadi akhirnya kita punya kesibukan masing-masing. Gimana sekarang perjalanan, udah menikah belum saat ini Bang Putra? Udah lama soalnya kita nggak pernah ketemu gitu kan. Jadi kalau masalah nikah itu kayaknya bukan yang nggak mau nikah sih sebenarnya. Iya. Keinginan nikah tuh ada sih. Tapi kayak kayak menikah itu aku lihat sendiri dari aku yang ngalamin. Kayak ada teman bilang ya jangan pernah dulu gitu kan, perempuannya dicari gitu. Terkadang ada keinginan kayak gitu. Cuman
di usia yang saat ini nih kayaknya aku tuh ngerasa kayak ya udahlah nanti ketika itu ada sendiri gitu kan. Oh, kayak gitu ya. Karena masa-masa kayak gini tuh udah capek, harus kayak anak-anak sekolah SMA lagi gitu ya, harus PDKT, perkenalan, jalan makan bareng tuh udah ngerasa kayak capek ya gitu kan. Jadi kayak ada yang mau ya ayo, kalau nggak ada yang mau ya udahlah gitu kan. Jadi pengennya tuh kalau bisa kayak taaruf aja lah gitu ya. Tapi ada saat ini ada kemungkinan lagi deket sama orang. Oh, alhamdulillah ya, ya, ya. Soalnya ya saya memperjalani dengan pribadi saya. Kita kan satu perjuangan dari kecil Ya. sampai ke SMP, pernah di satu SMP, satu kelas juga pernah gitu kan. Cuman tuturannya pertemanan kita itu kebanyakan udah menikah, ada yang anak 3, Iya, iya, anak benar, 4 benar. gitu. Saya pribadi juga udah anak 4, saya pribadi Iya. juga. Udah apa sekarang? Iya, udah anak 4, saya pribadi juga. Saya heran sekarang. Kok saya lihat kemana kayak masih single factor aja gitu kan, saya lihat itu saya pertanyain gitu kan. Ya, makanya itu sekarang aku lebih ke kayak gitu sih, Ron. Kayak ketika aku main sendiri, mungkin waktu aku tuh masih banyak lah ya buat kesana ke sini, buat memastikan yang mana harus tepat buat aku lah. Kayak kau kan enak lah sekarang, alhamdulillah kan, Ya, udah punya usaha sendiri. alhamdulillah ya. Jadi udah ada lagi waktu buat kesana ke sini gitu kan, sekali buat urusan bisnis dan kerja lah. Iya, benar. Tapi kalau aku tuh kayak masih ada teman ngajak kerja di sini, ayo aku masih berangkat. Bisa ada teman ngajak kerja di sini, ayo masih berangkat. Jadi pasti harus fokus ke satu titik yang kayak aku ada orang rumah nih, aku ada anak gitu. Palingan ke ibuku lah gitu kan. Ya. Jadi kesibukan sekarang itu apa Bang Putra saat ini? Aku tuh kayak kesibukan sekarang kayak freelance lah, freelance. Freelance. Ketika Ya. ada aku berjalan, ketika nggak ada, ya aku tetap stay di rumah lah gitu. Oh, kayak gitu ya. Jadi nyantai loh, nyantai. Jadi Enak ya. enak lah, nyantai. Jadi iya, tapi kadang ada sisi yang nggak enak ya Ron. Ya ada salah satu sisi yang nggak enak itu ketika kita lagi nyetak nggak ada kerjaan, ya udah kadang lama, kadang nggak 1 bulan 2 bulan. Tapi kalau Gitu lagi ya. ada kerjaannya, ya itu oke lah, aku kerjaannya cuman nggak lama juga, tapi ya ada hasilnya lah gitu. Jadi sekarang lagi santai aja dulu gitu ya di Batu Raja ya. Santai, lagi santai, lagi nikmatin apa yang harus dijalani saat ini lah. Iya. Jadi kalau berpikiran nikah tuh, wah, itu tuh satu momen ketika nanti anakku masih kecil, anak kalian tuh udah gede-gede, udah ini kan, jadi jauh perbandingannya. Iya, 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 iya. Padahal ya orang tuanya kayak aku sama kau lah gitu kan, Ya, sama sama satu perjuangan gitu ya. kata Tiba-tiba nanti saya udah punya cucu, Bang Putra baru mau menikah ini kayaknya. itu yang kadang aku suka pusing gitu, karena mungkin nanti anakku masih kecil, anak temanku udah pada besar, udah pada dewasa. Iya. Dan yang aku sering pikirin gitu ketika usia kita kan bakalan menua kan. Jadi kadang anakku masih kecil tapi aku udah sakit-sakitan mau cari uang. Iya. Itu kadang aku pikirin. Tapi ya ikut aja lah gimana perjalanan. Gimana itu apa namanya? Ada istilah kata keinginan lagi nggak untuk ke ibu kota menerusi dan jejak cita-cita yang belum tercapai itu Bang Putra di saat ikut di dunia entertain gitu? Kalau untuk aku sendiri sih sebenarnya masih ada sih keinginan untuk ibu kota itu. Tapi dengan konsepnya sudah berbeda kayaknya ke depannya. Jadi aku pengennya kayak aku udah punya istri gitu. Oh. Jadi aku pengennya itu aku kerja tapi hidupku masih tetap tertata di sana. Iya, iya, Jadi iya, iya. kayak ketika pulang kerja aku nggak masih harus nongkrong. Jadi aku pulang ada anak istri gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi kalau pikiran kayak kita masih bujang gitu kan, bujang gitu. Ketika pulang kerja itu pasti pikir aku nongkrong dulu lah, ngilangin penat gitu kan, di kosan kita mau ngapain gitu. Iya. Jadi kalau ada konsepnya pengen ketika udah punya istri, aku tuh pengennya kayak gitulah, kayak orang sewajarnya kerja lah kayak gitu kan. Pulang ke rumah ada yang obat lelahnya mereka. Iya. Buat ngobrol, cerita tentang masalah di kerjaan. Jadi masa penat dan masa capek itu hilang semua Iya, kalau benar. ada dipertemukan kayak gitu ya. Sama istri sama anak. Iya. Seperti layaknya kayak yang orang-orang di luar sana lah gitu ya. Tapi masih tetap ingin adalah istilah kata keinginan ingin ke ibu kota menjejak apa namanya menerusin jejak cita-cita yang belum tergapai gitu Iya, ya. pasti ada. Kalau keinginan aku sih, aku tuh pengen itu kesibukan hidup aku tuh pengen itu ada di ibu kota.
Oh. Tapi ketika semuanya udah ngerasa kayak cukup, udah tercapai tuh, aku pengen menikmati masa tua aku tuh, pengennya balik lagi ke kota ini. Oh. Karena sangat terlalu nyaman dan enjoy lah buat di kota ini nih, buat kita ya, kayak kemacetan nggak ada kan. Iya benar. Terus kayak lampu merah pun juga nggak terlalu banyak, jadi aktivitas kita yang buat nyantai itu nggak terganggu kan. Prosesnya juga cepet, kayak ibu kota kan terlalu Padat ya. padat, nggak bisa kita prediksi lah kan. Rumah sekarang masih di tempat lama atau gimana? Udah pindah? Rumah udah pindah. Udah pindah ya? Udah pindah di tempat kita dulu lah. Oh. Udah pindah, dan kebetulan aku sama ibu sekarang. Sekarang sama ibu ya? Sama ibu. Tapi saya sempat dengar Bang Putra, di saat itu saya juga sempat tahu juga sih, bukan sempat dengar juga. Dulu sempat di kota kita sendiri, khususnya di wilayah Batu Raja di Sumatera Selatan, Bang Putra itu suka sering ngeband gitu, sempat viral lah, sempat meledak lah saat itu nama Bang Putra itu gitu. Jadi sekarang gimana? Masih dijalanin atau udah redup atau gimana gitu perjalanan karir dunia musiknya gitu? Itu dulu aku pernah ke salah satu kota itu di Lampung lah ya. Di daerah Lampung ya? Jadi aku dulu suka ya, kalau buat di aktivitas musik itu aku pernah ngeliat lah untuk sekelas kota kita Batu Raja ini, banyak mereka itu yang memainkan genre-genrenya itu yang kayak orang-orang muda aja lah gitu, kayak pop rock gitu. Aku waktu itu pernah di Lampung itu punya teman, mereka bernaung di komunitas reggae ya. Reggae. Aku ikut mereka nongkrong, ikut mereka perform, mereka kesana kesini lah teman mereka kan. Akhirnya aku perhatiin, kok aku nggak bisa loh bikin band sendiri di kota sini, kenapa aku nggak bisa gitu. Akhirnya aku nyari orang-orang yang di sini. Ketika pulang dari Lampung ke sini itu aku pengen aku harus bisa seperti mereka nih gitu. Walaupun nggak dikenal oleh banyak orang, tapi setidaknya kotaku ada loh band reggae ini. Kayak gitu ya. Akhirnya aku nyari orang-orang lamanya yang memang udah lama di musik, ketemulah sama dia, akhirnya ngobrol masalah gimana nih kalau kita bikin band reggae nih di Batu Raja. Ya, karena aku lihat komunitas motornya udah banyak. Ya. Itu komunitas yang lainnya itu udah ada kan. Jadi acara-acara event pun juga ada. Akhirnya ngumpulin sedikit demi sedikit orang itu, akhirnya terkumpul tuh. Dan kalau nggak salah itu 2013 awal. 2013 awal. Ya, 2013 awal masih berjalan main kampung kecil. Terus akhirnya alhamdulillahnya bisa main ke event-event. Nah, di situ akhirnya tetap berjalan. Nah, disitulah aku ngerasa kayak punya sensasi sendiri buat di reggae itu. Iya. Di situ sih aku yang awal mulanya aku akhirnya berkecimpung di dunia musik. Sebenarnya aku tuh bukan pemain, cuman penikmat lah, kayak kita denger-denger. Gitu, hobi lah, kayak hobi. Ya. Lagi santai denger musik. Gitu. Dan buat terjun ke dunia musiknya tuh enggak sih sebenarnya. Nah, akhirnya ya asik juga gitu. Dari sebuah hobi bisa terjadi gitu ya. Enak nih. Gitu. Iya. Jadi saat itu saya itu bingung sih, sempat lihat juga sih di saat ada event di Batu Raja, khususnya kota kita sendiri. Sepengetahuan saya itu nama Bang Putra ini sering pengetahuan saya Putra. Tapi banyak orang yang bilang itu gembel band ini vokalnya katanya. Nah, itu kenapa bisa terbentuknya nama gembel dan ciri khas dalam perihalnya itu nama panggung lah gitu kan. Bisa terbentuk nama gembel kayak gitu. Gimana itu Bang Putra? Jadi dulu itu sebenarnya tuh udah ada sih nama gembel, udah ada. Karena dulu aku suka di main motor juga, komunitas motor kan. Anak-anak touring kayak gitu ya, perjalanan gitu ya. Akhirnya itu dengan setelan yang apa adanya lah gitu kan, kayak touring itu pakai sandal jepit, gitu, pendekan, bawa sarung gitu. Iya. Akhirnya orang-orang yang teman ini, kau ini kayak gembel kayak gitu kan, kayak gembel banget setelan kayak gini gitu kan, jangan ditunjukin lagi ini. Akhirnya ada beberapa teman tuh yang
manggil aku tuh gembel. Hmm. Akhirnya dipanggil gembel, kan sampai saat ini. Oh, sampai saat ini ya. Itu saya sempat bingung juga itu. Ya. Sepengetahuan saya kan namanya tuh aslinya sebenarnya Imam Putra Pajar kan gitu kan. Cuman kalau saya pribadi gitu manggilnya Putra, tapi banyak orang ciri khas khusus wilayah kota kita sendiri gembel. Sempet tanda tanya juga saya, kenapa kayak gitu dipanggil-panggil gembel kan kayak gitu. Oh, berarti perjalanannya kayak gitu ya. Sebenarnya karena dari fashionable aku waktu itu ya kayak orang gembel tuh kayak mana sih gitu. Akhirnya kayak, wah ini orang anak kayak gembel gitu. Iya. Tapi dengan nama gembel itu tuh ya alhamdulillah akhirnya walaupun kesannya jelek, Iya. tapi alhamdulillah tuh nggak berlaku di kita tuh buat semua orang bahwa kita tuh jelek. Gitu. Oh, Cuman sekedar ya nama panggung lah. Gitu. nama panggung itu ya. Jadi gembel itu nama panggung ya. Dan itu juga bukan di Batu Raja sih. Dan bahkan di luar pun juga di Pulau Jawa tuh yang tahu sama aku tetap namanya gembel. Gembel ya. Oh. Kayak gitu ya. Jadi ciri khas bener kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya banyaknya persepsi ada berapa sih nama gembel di Batu Raja itu? Ya orang taunya cuma aku. Iya. Kalau yang orang-orangnya kayak ya aku lah itu kan. Walaupun ada gembel yang ada tatunya juga gitu kan. Iya. Tapi yang awal-awal pencetus namanya gembel itu pasti aku gitu. Oh yang ini di namanya Putra. Putra ya, sepengetahuan saya itu Putra namanya. Jadi saya sempat aneh aja dipanggil orang gembel. Ya. Apa maksud dan tujuannya perasaan? Kalau gembel itu kan dengan ciri khas ya, layaknya orang gila lah kan dengan kategorinya kan. Gembel dengan pakaian yang compang-camping kayak gitu kan. Ini orang yang bersih, yang setahu saya ya orangnya ya masih sehat gitu kan, dipanggil-panggil gembel kayak gitu kan. Benar, makanya bingung kan. Sempat bingung saya juga itu. Aduh. Ini namanya lagi Bang Putra. Ya, kopi ini enak nih. Oh, ngopi ya. Oke, kita kembali lagi ke itu pertanyaan lagi. Itu ada lagi saya pengetahuan saya juga. Nah, dari perjalanan karir dunia anak motor, perjalanan merantau ke khususnya ibu kota daerah Jabodetabek ya. Terus itu juga pernah sempat jadi anak band khususnya di wilayah kita sendiri. Nah, saya itu saat itu nggak sengaja waktu momen itu saat mau sholat zuhur. Nah, tiba-tiba saya itu melihat Bang Putra gitu ya. Ada di daerah masjid yang tidak bisa kita sebutkan namanya gitu ya. Saya lihat. Nah, posisi saat itu di waktu zuhur itu saya lihat Bang Putra pakai jubah gitu kan. Nah, itu apa emang benar masuk ke dunia situ lagi, tertarik lagi atau gimana gitu, balik lagi ke jalan yang lurus kan? Sepengetahuan saya kan tanda kutip dalam perihalnya apa namanya di dunia jalur-jalur ya anak-anak muda sekarang lah kayak gitu kan. Nah, sempat kaget aja gitu saya lihat waktu itu. Gimana itu perjalanannya Bang Putra? Jadi itu tuh kayak sempat pernah mikir sendiri lah, kayak duduk lagi sendiri gitu kan. Kayak berpikir tuh akhirnya mentok pikiran itu. Aku sempat mempelajari juga ngikut tentang belajar tentang agama. Karena aku juga dulu ya kalau ngaji sih sempat ngaji waktu kecil itu ngaji kan. Semua anak-anak tuh kadang kalau orang tuanya ingetin anak pasti ngaji kan. Ngaji, sholat gitu ya. Sempat ketika aku sudah mulai turun ke jalanan, ikut sana sini tentang kayak di motor, di anak-anak musik segala itu. Akhirnya aku kayak nemuin titik di mana kok aku kayak gini-gini aja itu. Aku nggak ada perubahan nih, saya kayak kenyamanan, kebahagiaan. Akhirnya aku kayak sempat mikir itu aku harus ada yang dirubah gitu. Ternyata ada yang harus dirubah, kecuali aku harus mendekatkan diri itu pada yang kuasa gitu. Akhirnya aku belajar untuk nyari tahu ya siapa yang bisa membawa aku untuk membimbing aku dalam bidang agama. Akhirnya aku ketemulah dengan salah satu kelompok gitu kan yang mengajarkan itu kayak dari tahap awal sampai kita akhirnya kayak ya kita yang penting harus sholat dulu lah, jangan sampai tinggal. Dan di situ aku nemuin sebenarnya kenyamanan itu real banget. Oh, kenyamanan itu real ya. Real banget. Jadi kayak, tanpa ada tuntutan kayak gitu. Tanpa ada tuntutan. Karena ya setiap hati manusia itu kan nggak mesti harus ada paksaan dari orang lain. Akhirnya
mereka harus berubah gitu loh. Iya, Jadi kayak kita memaksakan orang yang mau hatinya belum mau berubah kan susah, itu kan sulit kan. iya benar. Akhirnya ada kesadaran sendiri untuk berubah, dan memang aku pikir aku minim juga di agama waktu itu kan. Dan aku nggak tahu tentang hal yang dilarang atau yang diperbolehkan. Di situ aku coba untuk belajar masuk dalam hal itu. Akhirnya di situ aku nemuin ketenangan. Waktu itu berapa lama, berapa tahun itu aku nemuin ketenangan. Tapi ya tetap benar kata orang kan, ketika kita mau ya istilah zaman sekarang itu dibilangnya hijrah lah ya. Ya, hijrah. Dibilang ketika orang itu mau hijrah, pasti semakin rumit jalan hidupnya itu buat sebagai ujian itu. Iya, benar itu. Dari situ aku berpikir benar, nggak ada akhirnya kayak cuma omongan doang ya, karena ternyata benar. Aku setiap menjalani itu kadang-kadang dari pertemanan aku banyak dijauhin, dari lingkup pergaulan aku dianggap ya kan udah nggak asik ngajakin si gembel gitu kan. Karena dia udah nggak minum lagi, nggak ada alkohol. Ya. Aku dengan sendirinya aku harus mencari orang-orang yang satu circle akhirnya. Nah, akhirnya ketemu dengan orang-orang yang orang-orang agama itu. Nah, di situ aku menemukan titik nyaman aku. Ya sempat di situ juga aku tinggalin band karena aku pengen fokusnya belajar ngaji. Gitu. Oh, hijrah bener lah saat itu kayak gitu ya. Saat itu. Tapi setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk tetap berjalan, tidak terlalu untuk mematokin fokus ke lebih dalam kayak anak pondok lah gitu kayak pesantren, karena aku nggak tahu, nggak ada guru. Karena kata orang itu kan kalau misalnya kita belajar tanpa guru itu kan bukan guru, berarti setan kan. Maksudnya kita salah. Akhirnya yang aku utama adalah ya, sholat 5 waktu itu dulu lah. Ya, kewajiban lah ya. Jadi setelah dari situ nggak risih apa dalam perihalnya kita terjun lagi ke hijrah. Cuman kita kadang ada kan berpikir orang itu cuman paling batas waktu di 1 bulan, nanti juga dia ngikut lagi ke jalan yang hitam kan, kayak gitu kan. Nah masalah yang kayak gitu tuh kayak misalkan nih Bang Putra kan udah pakai tato lah segala macam. Apa gimana itu perasaan Bang Putra, maksudnya menghadapin como-comohan orang di luar sana gitu? Ya kalau aku awalnya cuek ya. Jadi kayak gini, ketika kita mau minta ampun dan minta maaf sama Allah aja mau memaafkan. Iya. Masa ketika kita pengen berubah jadi baik tuh semua orang tidak memaafkan kita, padahal kita sama makhluknya Allah gitu. Iya, benar. Nah, aku bilang justru aku lebih terkesan ketika aku datang ke masjid dengan badan tatoan. Iya. Karena kenapa? Banyak orang menyangkal orang tato itu nggak benar. Iya, benar. Tapi sekarang kayak gini, orang yang tatoan ke masjid dan banyak orang yang nggak tato nggak ke masjid. Benar. Makanya aku dengan cuek, dengan PD-nya aku tetap berjalan, bahkan aku beranggapan biarin aku jadi motivasi mereka. Iya, aja bertato ke masjid, aku yang nggak tatoan nggak ke masjid. Kayak gitu itu ya. aku akhirnya senang dengan berjalan terus ya. Ternyata benar, setiap kita dalam hal kebaikan pasti bakal kita betul hal-hal yang baik juga. Kayak gitu ya perjalanannya. Jadi banyak lika-liku saat itu perjuangan mau menuju jalan yang benar itu emang sulit ya itu. Wah itu sulit banget loh. Jadi kayak benar kata orang itu, ya Allah itu menjanjikan kayak kita semakin kita pengen benar itu, Allah tuh bakal uji itu bahwa kayak semakin rumit lah hidup lo. Dan Allah tuh pengen ngasih tahu ngajarin gitu seberapa sabarnya sih kita tuh ngadepin hal itu ketika kita pengen jadi orang baik. Ya walaupun sampai saat ini pun belum jadi orang baik tersebut. Ya. Orang biasa lah. Ya. Cuman setidaknya kita punya kenyamanan sendiri. Dan juga udah berusaha buat semua orang itu aku nggak peduli sih sebenarnya. Kayak wah kau udah hijrah katanya balik lagi kerja kayak gini. Ya karena aku gimana kayak gini lah intinya, kayak sudah dari masalah kayak gini nongkrong ketika azan aku ada punya kewajiban nih. Sebagai aku orang muslim. Jadi aku harus geser dulu buat sholat. Adapun memang teman yang nggak mau diajakin aku nggak mau maksa. Kayak adanya kita bergerak itu akhirnya kan dia juga berpikir, ya aja sholat nih, masa aku nggak sholat gitu. Akhirnya kayak gitu aja. Dan berjalan sampai sekarang pun ya kadang kan kesalahan pun tetap ada masih. Kesalahan, perbuatan dosa itu pasti ada, namanya juga manusia ya. Ya oke, gitu aja lah mungkin Bang Putra ya podcast kita malam ini. Terima kasih banyak, saya pribadi gitu kan udah hadir dan sempat nyempatin waktunya di podcast kita malam ini. Semoga Bang Putra sehat selalu, diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.